Pusat Halal Salman ITB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon penyelia halal, alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan materi pengenalan sistem jaminan produk halal. Perkenalkan, saya Evi Nuriana, saya akan mendampingin Bapak dan Ibu untuk mempelajari pengenalan sistem jaminan produk halal. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk itu kita langsung saja terkait dengan pengenalan sistem jaminan produk halal. Bapak dan Ibu, dasar hukum yang melatar belakangin sistem jaminan produk halal ini adalah, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Kemudian aturan turunannya adalah PP Nomor 42 Tahun 2024. Ini adalah PP yang terbaru Bapak dan Ibu, pengganti dari PP 39 tahun 2021. Jadi ini adalah penggantinya adalah PP nomor 42 tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Nah, untuk selanjutnya, apa sih yang menjadi acuan kita dalam penyusunan sistem jaminan produk halal adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Ini adalah khusus untuk makanan dan minuman. Sedangkan untuk di luar makanan dan minuman, kita akan mengacu kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Nah, bagaimana kalau Bapak dan Ibu akan melihat untuk yang tidak wajib atau bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, maka akan mengacu kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya adalah terkait dengan sistem jaminan produk halal. Itu kita mengacu kepada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Kepala BPJPH tersebut, yaitu kriteria sistem jaminan produk halal. Selanjutnya, apabila Bapak dan Ibu terkait dengan pemotongan hewan, maka Bapak dan Ibu mengacu juga kepada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 77 Tahun 2023. Dan selanjutnya untuk pedoman sertifikasi makanan dan minuman dengan pengolahan, maka Bapak dan Ibu mengacu kepada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2023. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi. Apa sih itu sistem jaminan produk halal? Nah, mungkin dahulu Bapak dan Ibu mengenal namanya SJH atau sistem jaminan halal. Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 33, kemudian adanya PP yang dimulai dengan PP 31, PP 39 sampai dengan PP 42, itu sudah terjadi perubahan. Jadi sistem jaminan produk halal atau SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, kemudian proses produk halal, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal. Jadi Bapak dan Ibu,
ini adalah mandatori. Jadi apabila Bapak dan Ibu dulu mengacunya kepada HAS 23.000, maka untuk saat ini setelah terbitnya PP, maka Bapak dan Ibu harus melakukan penyesuaian. Apabila Bapak dan Ibu baru mengajukan sertifikat halal, maka yang disusun adalah SJPH atau manual SJPH, dokumen yang harus diupload sebagai persyaratan dalam sertifikasi halal. Nah ini adalah terkait dengan SJH yang dulu dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Nah ini adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Nah saat ini LPPOM MUI ini adalah lembaga pemeriksa halal Bapak dan Ibu. Jadi kita acuannya adalah SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Berdasarkan apa? Berdasarkan keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023. Nah Bapak dan Ibu, ini adalah ruang lingkup dari Sistem Jaminan Produk Halal. Jadi ruang lingkupnya ada 4 Bapak dan Ibu. Jadi persyaratan pada setiap tahapan proses produk halal, jadi mulai dari bahan, kemudian proses, sampai dengan produk akhir itu adalah ruang lingkup pertama dari sistem jaminan produk halal. Kemudian yang kedua adalah persyaratan dan prosedur kegiatan proses produk halal yang meliputi 5 Bapak dan Ibu. Ada komitmen dan tanggung jawab, kemudian ada bahan, ada produk, kemudian ada pemantauan dan evaluasi. Jadi Bapak dan Ibu ada 5 ya, ada 5 kriteria di SJPH, yaitu komitmen dan tanggung jawab, kemudian bahan, proses produk halal, produk, dan pemantauan dan evaluasi. Nah SJPH ini berlaku untuk siapa saja? Ini berlaku untuk semuanya, baik itu pelaku usaha mikro kecil maupun menengah besar. Jadi tidak ada pengecualian. Ini berlaku untuk semuanya Bapak dan Ibu. Kemudian meliputi kategori yang mana saja? Meliputi kategori produk yang wajib bersertifikat halal, baik itu barang maupun jasa Bapak dan Ibu. Nah, adapun azas dari SJPH itu adalah ada perlindungan, kemudian keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparan, efektivitas dan efisiensi, profesionalitas dan nilai tambah dan daya saing. Ini adalah asas dari sistem jaminan produk halal. Nah, adapun kriteria dari sistem jaminan produk halal ini, tadi sudah saya sampaikan, itu ada 5 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama ada komitmen dan tanggung jawab, kemudian ada bahan, ada proses produk halal, ada produk, dan ada pemantauan dan evaluasi. Nah, kita mulai saja ya Bapak dan Ibu untuk komitmen dan tanggung jawab. Ini adalah kriteria pertama dari sistem jaminan produk halal. Nah, komitmen dan tanggung jawab itu apa sih? Nah, komitmen dan tanggung jawab ini adalah pernyataan tertulis dari pelaku usaha. Jadi Bapak dan Ibu pada saat melakukan penyusunan manual SJPH, maka Bapak dan Ibu harus membuat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan dari pelaku usaha di tempat Bapak dan Ibu nantinya sebagai penyelia halal. Nah ini untuk apa? Untuk menerapkan dan mengembangkan kriteria sistem jaminan produk halal secara konsisten dan berkesinambungan, serta bertanggung jawab untuk meminimalkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ini yang harus disusun oleh
Bapak dan Ibu sebagai penyelia halal. Nah, di dalam komitmen dan tanggung jawab ini ada 3 unsur Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kebijakan halal, kemudian yang kedua adalah tanggung jawab pelaku usaha, yang ketiga adalah pembinaan sumber daya manusia. Nah, kita akan belajar satu persatu ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kebijakan halal. Apa sih yang harus disebutkan terkait dengan kebijakan halal ini? Nah, kebijakan halal ini adalah menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan PPH atau proses produk halal. Kemudian yang kedua adalah mematuhi peraturan perundangan terkait dengan jaminan produk halal, menggunakan bahan halal dan melaksanakan proses produk halal sesuai dengan ketentuan Bapak dan Ibu. Memastikan bahwa kebijakan halal yang ditetapkan harus dipahami oleh seluruh personil dan harus diterapkan. Tidak hanya dituliskan saja Bapak dan Ibu, tapi harus diterapkan selama proses berlangsungnya proses produk halal. Kemudian mensosialisasi dan mengkomunikasikan kebijakan halal ini kepada seluruh personil dan pihak terkait. Yang selanjutnya adalah melaksanakan kebijakan halal secara konsisten. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu menyusun nih kebijakan halalnya seperti apa. Nah, ini adalah contoh kebijakan halalnya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini akan ditandatanganin oleh pimpinan perusahaan. Jadi ini dituliskan Bapak dan Ibu, ini adalah contoh kebijakan halal. Nah, kebijakan halal ini kan harus diterapkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Disosialisasikan. Nah, sosialisasikannya bentuknya apa? Bisa dalam bentuk dengan mengumpulkan seluruh personil, kemudian disampaikan kebijakan terkait dengan kebijakan halal, kemudian bisa ditempel di area produksi. Jadi semuanya akan membaca pada saat kita memasuki area produksi, akan terlihat, oh ini loh kebijakan halalnya. Nah itu Bapak dan Ibu ya. Jadi kemudian kalau misalnya disosialisasikan dalam bentuk kegiatan dengan rapat atau kumpul bersama, maka harus ada daftar hadirnya, kemudian ada notulensinya, kemudian ada bukti dokumentasi, foto, dan itu harus Bapak dan Ibu simpan. Nanti pada saat auditor halal akan melakukan pemeriksaan ke tempat Bapak dan Ibu, maka bukti-bukti itu yang akan disampaikan kepada auditor halal. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut ke tanggung jawab pelaku usaha. Yang pertama adalah menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk penyusunan, penerapan, dan perbaikan keberlanjutan dari SCPH. Nah ini Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu tanggung jawab dari pelaku usaha. Kemudian yang kedua adalah menetapkan dan melaporkan penyelia halal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya pelaku usahanya apakah harus dengan tim manajemen halal? Tidak harus. Jadi kalau misalnya pelaku usahanya cuma mikro atau pelaku usaha kecil yang cuma punya karyawan 2 orang, kemudian hanya ada atau sendiri, maka yang ditetapkan hanya penyelia halalnya saja. Tapi kalau misalnya dia punya banyak SDM, maka bisa ditetapkan tim manajemen halalnya. Nah itu ini contohnya Bapak dan Ibu, ini adalah surat penetapan dari penyelia atau tim manajemen halalnya. Nah ini Bapak dan Ibu harus ditandatanganin oleh pimpinan dari pelaku usaha. Nah kalau misalnya Bapak dan Ibu sebagai penyelia halal itu sendiri, ya ditandatanganin oleh Bapak dan Ibu merangkap sebagai pimpinan pelaku usaha, Bapak dan Ibu juga merangkap sebagai penyelia. Tapi harus ada surat penetapan, karena surat penetapan ini nanti adalah salah satu dokumen
yang harus diupload di dalam si halal, ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah pembinaan SDM. Nah, pelaku usaha dapat melakukan pembinaan SDM melalui pelatihan atau peningkatan kompetensi di bidang halal. Nah, ini bisa dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Nah, bagaimana jika dilakukan secara eksternal? Maka dapat melakukan atau mengirimkan penyelia halal kepada lembaga pelatihan yang sudah ditetapkan oleh BPJPH. Nah, kalau misalnya internalnya itu bisa dilakukan dengan misalnya sosialisasi atau misalnya penyelia halal menyampaikan terkait dengan SCPH, terkait dengan prinsip halal dan haram, ataupun terkait dengan implementasi SCPH, itu bisa dilakukan secara internal. Nah, itu harus ada buktinya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya dilakukan secara eksternal, buktinya apa? Buktinya adalah sertifikat pelatihan. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak dan Ibu ikut uji kompetensi? Berarti ada juga sertifikat uji kompetensi. Nah, kalau internal buktinya adalah ada materinya Bapak dan Ibu. Nah, ini ada contohnya ya Bapak dan Ibu, ini adalah contoh materinya. Boleh nggak dikembangkan dari sini? Boleh dikembangkan. Oh, ditambahkan lagi terkait dengan implementasi SCPH? Boleh. Boleh nggak ditambahkan terkait dengan audit internal? Boleh, silakan saja yang berhubungan dengan jaminan produk halal. Nah, bukti-bukti itu akan disimpan oleh penyelia halal, Bapak dan Ibu sebagai penyelia halal. Nah, buktinya apa saja? Materinya, daftar hadirnya, notulensinya, kemudian foto-foto kegiatannya itu disimpan oleh Bapak dan Ibu sebagai penyelia halal. Karena itu nanti akan ditanyakan oleh auditor halal pada saat melakukan audit di tempat Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah kriteria kedua dari SCPH. Tadi kriteria pertama, komitmen dan tanggung jawab yang meliputi 3 unsur, yaitu kebijakan halal, kemudian tanggung jawab pelaku usaha, dan pembinaan SDM. Nah, ini adalah kriteria kedua Bapak dan Ibu dari SCPH, yaitu bahan. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan lihat apa sih itu bahan. Nah, bahan merupakan unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam sistem jaminan produk halal. Nah, bahan di dalam SCPH ini ada 5 kategori Bapak dan ada 5, yaitu bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, kemudian kemasan, dan bahan penolong pencucian. Ya. Jadi bahan apa sih bahan baku? Bahan yang diolah melalui proses produksi menjadi barang jadi atau bahan kebutuhan pokok untuk membuat sesuatu. Itu Bapak dan Ibu, itu untuk bahan baku. Nah, bagaimana dengan bahan tambahan? Bahan yang ditambahkan ke dalam produk dalam jumlah kecil, ya, dengan tujuan untuk apa? Untuk memperbaiki cita rasa, memperbaiki teksturnya, memperpanjang daya simpan. Nah, itu termasuk dalam kategori bahan tambahan. Nah, kalau bahan penolong itu apa? Bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi, ya, yang fungsinya sempurna sesuai dengan parameter produk yang diharapkan. Nah, kemudian ada kemasan, suatu wadah yang untuk tempat produk dan bisa dikatakan sebagai pembungkus. Ya, mungkin Bapak dan Ibu mengenal kemasan. Kemasan itu bisa kemasan berasal dari
plastik atau berasal dari kardus dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kategori kemasan. Kemudian bahan penolong yang digunakan dalam pencucian fasilitas atau cleaning agent Bapak dan Ibu, yang tidak boleh berasal dari bahan yang haram atau najis. Itu terkait dengan bahan ya Bapak dan Ibu. Baik, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah asal bahan. Jadi kalau tadi bahan di dalam SCPH ada 5, ada bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, kemasan, dan bahan penolong pencucian. Nah, bagaimana asal bahan atau sumber bahannya? Ada 4 Bapak dan Ibu, ada bahan tumbuhan atau nabati. Ya. Bahan yang berasal dari tanaman pada dasarnya adalah halal, ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau bahan itu berasal dari tanaman atau tumbuhan tanpa proses pengolahan, tanpa penambahan bahan tertentu, pada dasarnya adalah halal, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ditambah dengan bahan yang bahan penolong atau ada proses? Nah, itu harus melalui proses sertifikasi halal. Nah, bagaimana untuk bahan hewani? Nah, bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai dengan syariat Islam itu adalah halal ya Bapak dan Ibu. Bukan darah ya, bukan darah dan tidak bercampur dengan bahan haram dan najis. Itu untuk yang berasal dari hewani Bapak dan Ibu. Jadi apabila kita akan melakukan pengajuan sertifikasi halal, maka bahan yang berasal dari hewaninya harus bersertifikat halal. Ya, jadi disembelihnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Harus bersertifikat halal, harus berasal dari rumah pemotongan hewan atau rumah pemotongan unggas yang sudah bersertifikat halal. Kemudian mikroba. Nah, diproduksi oleh mikroorganisme ya Bapak dan Ibu, seperti bakteri, kemudian kamir, ragi, yeast. Nah, itu termasuk dalam asal bahan mikroba. Nah, kalau bahan yang lain-lain itu bahan yang berasal dari produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, atau produk sintetik yang lainnya. Nah, di dalam SJPH kita juga mengenal terkait dengan kategori bahan, ya Bapak dan Ibu. Kalau tadi ada bahan itu apa saja, kemudian ada asal bahan atau sumber bahan, dan ada kategori bahan. Nah, kategori bahan ini Bapak dan Ibu adalah bahan yang wajib bersertifikat halal. Ya, Bapak dan Ibu bisa dilihat di mana yang wajib bersertifikat halal. Dapat dilihat di KMA 944 tahun 2024 untuk makanan dan minuman, dan KMA 748 tahun 2021 itu untuk selain makanan dan minuman. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau lihat untuk obat apa sih yang wajib bersertifikat halal, untuk kosmetik, kemudian produk biologi, produk kimia, produk rekayasa genetik, barang gunaan yang digunakan, dimanfaatkan dan dipakai, kemudian jasa. Nah, Bapak dan Ibu lihat di keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021. Kemudian yang kedua adalah kategori bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Nah, Bapak dan Ibu, pada saat mengajukan itu kan semua bahannya harus bersertifikat halal, kecuali bahan yang masuk ke dalam kategori bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Nah, Bapak dan Ibu dilihat di mana? Di keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021. Nah, kalau dulu dikenalnya dengan positive list ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu lihat di situ. Nanti di situ, oh ini tidak perlu sertifikat. Berarti di situ ditulis di daftar bahannya itu masuk ke dalam positive list ya.
Kemudian bahan yang tidak tercantum. Nah, bagaimana kalau bahan tersebut tidak tercantum di 944, tidak tercantum di 748, tidak tercantum di 1360, maka Bapak dan Ibu dapat menggunakan dokumen pendukung bahan. Nah, mungkin ada pertanyaannya gini, kalau misalnya ada di 748, boleh nggak pakai dokumen pendukung bahan? Tidak boleh, ya. Jadi harus jelas. Kalau dia masuk di 748 atau 944, berarti dia harus ada sertifikat halalnya. Tapi kalau misalnya masuk di 1360, berarti tidak ada sertifikat halalnya. Tidak ada di keduanya, maka boleh pakai dokumen pendukung bahan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Pada saat Bapak dan Ibu mengajukan sertifikasi halal, maka menggunakan seluruh jenis bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, kemasan, bahan penolong pencucian yang bersertifikat halal. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan sertifikat halal. Nah, sesuai dengan KMA 748 tahun 2021 dan 944 tahun 2023. Kemudian menggunakan bahan yang memenuhi aspek keamanan dan kesehatan Bapak dan Ibu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini Bapak dan Ibu di sini ada lampiran dari KMA 1360 tahun 2021. Nah, Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini, nanti bisa di-download dari web terkait dengan KMA 1360 maupun KMA yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, persyaratan bahan di dalam PPH. Jadi, pada saat Bapak dan Ibu mengajukan sertifikasi halal, kalau di Indonesia ini adalah telusur, maka ketentuannya adalah bahan yang digunakan harus bersertifikat halal. Nah, bahan tersebut masuk ke dalam kewajiban bersertifikat halal, maka harus ada sertifikatnya, harus ada nomor sertifikatnya, harus dikeluarkan oleh siapa sertifikatnya. Nah, apabila sertifikat halalnya dikeluarkan oleh BPJPH, maka masa berlakunya sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan PPH, maka akan tetap berlaku. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak dan Ibu bahannya berasal dari luar? Maka Bapak dan Ibu harus cek di web BPJPH, bahan tersebut sudah terregister belum di BPJPH. Ya. Nah, kalau misalnya belum terregister di BPJPH, maka tidak bisa digunakan. Ya. Walaupun sudah bersertifikat halal dari lembaga dari luar, tapi tetap harus terregister di BPJPH. Jadi nanti dicantumkan nomor registernya. Kemudian bahan tidak boleh berasal dari babi dan turunannya. Ya. Kemudian darah, bangkai, bagian tubuh manusia itu tidak bisa digunakan. Ya. Homer, hasil samping homer, bahan yang tidak lazim digunakan di industri seperti bahan dari hewan yang bertaring itu juga tidak bisa digunakan ya Bapak dan Ibu. Bahan yang berasal dari hewan yang dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan itu juga tidak bisa digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan tidak boleh berasal dari fasilitas produksi yang digunakan untuk membuat produk yang berasal dari babi atau bahan yang diharamkan. Jadi misalnya nih ada bahan berasal dari fasilitas produksi yang digunakan untuk atau produknya berasal dari babi atau hewan haram yang lainnya, maka itu tidak bisa digunakan. Kemudian bahan yang berasal dari hewan dan produk turunannya harus hewan halal ya Bapak dan Ibu. Harus hewan halal dengan ketentuan semua hewan air yang hanya hidup di air adalah halal. Kemudian bangkai hewan yang halal adalah bangkai ikan dan belalang. Hewan wajib disembelih sesuai dengan syariat Islam ya Bapak dan Ibu dan memenuhi kaidah kesehatan dan kesejahteraan hewan. Nah, itu Bapak dan Ibu.
Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu produknya menggunakan daging, misalnya daging sapi. Nah, itu harus memenuhi ketentuan. Dia harus disembelih secara syariat Islam, harus memenuhi kesejahteraan hewan, harus memenuhi kesehatan masyarakat veteriner. Nah, itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan adanya sertifikat halal dari rumah pemotongan hewan ruminansia atau rumah pemotongan unggas, Bapak dan Ibu. Apabila itu adalah jenis unggas. Kemudian bahan harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya, Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya terkait dengan mikroba dan produk mikroba sesuai dengan ketentuan. Jadi mikroba pada dasarnya halal Bapak dan Ibu apabila tidak membahayakan dan tidak terkena barangnya najis. Nah, mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya adalah halal. Nah, bagaimana kalau misalnya media pertumbuhannya itu tidak halal? Maka tidak boleh digunakan ya Bapak dan Ibu. Jadi harus betul-betul media yang digunakan adalah yang halal. Ya. Kemudian produk mikroba yang pada pertumbuhan suci itu hukumnya ada halal. Jadi kalau misalnya medianya suci itu hukumnya halal. Kemudian mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang terkena najis, ya, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya, maka hukumnya halal apabila disucikan. Ya. Kemudian media pertumbuhan mikroba bila dipisahkan antara mikroba dan medianya, maka hukumnya halal setelah disucikan. Nah, bagaimana kalau medianya berasal dari babi? Itu tidak boleh. Jadi media pertumbuhan mikroba tidak boleh berasal dari babi dan turunannya. Kemudian mikroba dan produk mikrobial yang tumbuh pada media pertumbuhan mikroba yang terkena najis dan disucikan secara syar'i itu diperbolehkan ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian untuk produk rekayasa genetik, maka bahan mikrobial tersebut tidak berasal atau tidak disisipi oleh gen dari babi dan turunannya atau disisipin oleh gen manusia. Nah, itu tidak boleh ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam produk makanan dan minuman yang mengandung etanol atau alkohol harus memenuhi persyaratannya. Produk yang mengandung khamr hukumnya haram Bapak dan Ibu. Ya, hukumnya tidak halal ya. Jadi walaupun dalam bentuk sedikit itu tidak boleh. Jadi produk minuman yang mengandung khamr hukumnya adalah haram. Ya, Bapak dan Ibu. Kemudian etanol dari atau alkohol hasil dari non khamr baik yang menggunakan hasil sintetis kimiawi dari petrokimia, kemudian produk makanan hukumnya mubah ya Bapak dan Ibu. Hukumnya mubah ya Bapak dan Ibu apabila secara medis tidak membahayakan. Jadi hukumnya mubah jika secara medis tidak membahayakan. Nah, kalau secara medis membahayakan maka tidak boleh digunakan juga. Kemudian alkohol dari industri non khamr ya, baik yang merupakan hasil sintetis kimiawi, kemudian untuk bahan produk minuman hukumnya mubah apabila secara tidak membahayakan. Nah, kadarnya pada produk akhir itu maksimal 0,5%. Jadi kalau di atas itu maka tidak boleh ya Bapak dan Ibu, itu yang non khamr. Kalau khamr sedikit pun tidak boleh. Kalau yang non khamr masih boleh di produk akhir yang kurang 0,5%. Nah, etanol yang berasal dari sumber lain seperti fermentasi singkong, kemudian jagung atau molasses dapat digunakan sepanjang secara medis tidak membahayakan dan tidak memabukkan ya Bapak dan Ibu. Jadi itu ada ketentuannya Bapak dan Ibu, jadi tidak
serta-merta bisa digunakan ya Bapak dan Ibu. Kemudian hasil samping industri Homer itu tidak boleh. Jadi industri Homer tidak boleh, hasil sampingnya juga tidak boleh digunakan. Nah, produk hasil minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol minimal 0,5% hukumnya haram ya. Kemudian produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol kurang dari 0,5% hukumnya halal jika secara medis tidak membahayakan ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa dilihat secara lengkap di ketentuan keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023 ya sebagai pengganti keputusan Kepala BPJPH nomor 57 tahun 2021 ya. Nah, ini Bapak dan Ibu terkait dengan etanol, Bapak dan Ibu nanti bisa dipelajarin lebih lengkap di dalam SJPH tersebut ya Bapak dan Ibu. Nah, kita lanjut tadi dokumen pendukung bahan. Jadi pelaku usaha harus memiliki dokumen pendukung bahan berupa apa saja? Berupa sertifikat halal terhadap bahan yang diwajibkan dari kewajiban sertifikat halal, atau memiliki dokumen pendukung seperti alur proses produksi, kemudian sertifikat of analysis, itu untuk yang tidak ada di 748, tidak ada di 1360, tidak ada di 944, itu boleh menggunakan dokumen pendukung bahan. Nah, pelaku juga harus melihat menjamin keabsahan dari dokumen pendukung bahan ya. Misalnya masa berlakunya, kemudian lembaga penerbitnya, nomor sertifikatnya, dan dokumen kesesuaian. Tadi saya sampaikan ya, sertifikat halalnya harus dilihat Bapak dan Ibu. Kalau dari BPJPH itu ada nomor sertifikat halalnya. Jadi ada ID diikutin 17 digit angka. Kemudian kalau dia berasal dari luar negeri ada nomor registrasinya. Nah, ketentuan-ketentuan terkait itu Bapak dan Ibu bisa dicek di dalam web BPJPH. Apa sih nomor registrasinya, dari negara-negara mana? Nah, di situ sudah ada. Ya. Untuk selanjutnya ya Bapak dan Ibu, nah ini untuk dokumen selain sertifikat halalnya, bisa dengan flow proses, bisa dengan spesifikasi, bisa sertifikat of analysis, bisa halal kuesioner ya, kemudian pernyataan bebas babi dan surat konsistensi ya. Nah ini Bapak dan Ibu ya, ini bisa Bapak dan Ibu. Tapi ini bukan berarti kalau tidak punya sertifikat halal harus pakai ini, tidak. Kalau dia punya di 748 dan 944, maka dia harus tetap menggunakan sertifikat halal. Nah, ini pengecualian untuk yang tidak ada di 3 ketentuan. 944, 748 dan 1360. Maka boleh menggunakan dokumen-dokumen pendukung ini ya Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu, pada saat Bapak dan Ibu melakukan pengecekan, oh benar nggak sih ini nomor sertifikatnya? Nah, Bapak dan Ibu bisa di info.halal.go.id. Nah, Bapak dan Ibu bisa mencari nomor sertifikat atau nomor registrasi dari apabila bahannya berasal dari luar negeri. Kan banyak ya Bapak dan Ibu, misalnya kayak bahan tambahan pangan, itu banyak berasal dari luar negeri. Bahan obat-obatan, bahan kosmetik, itu banyak yang dari luar negeri. Nah, Bapak dan Ibu bisa dilihat nomor registernya. Bisa dilihat, oh ya misalnya lembaga yang mengeluarkan ya misalnya dari Polandia atau misalnya dari Italia. Nah, nanti Bapak dan Ibu cek lembaga halal luar negeri yang mengeluarkan itu punya ruang lingkup itu enggak? Punya ruang lingkup untuk misalnya bahan tambahan pangan itu kan masuk ke dalam produk kimiawi ya. Nah, berarti di web BPJPH si lembaga halal luar negeri itu harus punya
ruang lingkup produk kimiawi. Tapi kalau misalnya dia tidak punya, maka tidak bisa masuk. Boleh nggak misalnya ini produknya dari Italia, kemudian yang mengeluarkan sertifikat halalnya dari New Zealand? Nggak boleh. Jadi harus sertifikat halalnya itu harus dari negara di mana LHLN itu berada dan sesuai dengan ruang lingkupnya. Nah, sebetulnya gampang. Bapak dan Ibu tinggal cek nomor registernya saja. Ada nggak nomor registernya? Nah, ini Bapak dan Ibu, kita lanjut ke proses produk halal atau PPH. Nah, Bapak dan Ibu, ada ketentuan terkait dengan lokasi, tempat, dan alat PPH. Jadi, memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH antara yang halal dan tidak halal. Kemudian menjaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis dan bebas dari bahan yang tidak halal. Kemudian memisahkan tempat dan alat untuk produk halal dan tidak halal, ya. Di mana di penyembelihan, di pengolahan, penyimpanan, kemudian pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Itu harus dipisahkan antara yang halal dan tidak halal, Bapak dan Ibu. Kemudian terkait dengan lokasi, tempat, dan alat produksi halal untuk penyembelihan. Nih, apabila Bapak dan Ibu sebagai penyelia halal di RPH atau RPU. Nah, Bapak dan Ibu harus memperhatikan ini. Lokasi penyembelihan, ya, memisahkan secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dan tidak halal. Kemudian membatasi dengan tembok paling rendah 3 meter untuk mencegah lalu lintas orang, lalu lintas alat, dan lalu lintas produk antar rumah potong hewan. Kemudian tidak berada di daerah yang rawan banjir, tidak berada tercemar asap atau bau, debu, dan kontaminan yang lainnya. Jadi boleh nggak kalau misalnya dekat tempat pembuangan sampah? Nah, itu berarti ada pencemaran di situ. Nah, itu tidak boleh. Lokasi tempat penyembelihan harus jauh dari tempat sampah, tempat pembuangan sampah akhir. Nah, itu tidak boleh, ya. Kemudian memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan limbah cair. Jadi RPH, RPU harus punya tempat penanganan limbahnya yang terpisah antara yang halal dan yang tidak halal. Konstruksi dasarnya juga harus mencegah kontaminasi. Memiliki pintu yang terpisah antara masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging. Jadi pintunya harus terpisah nih Bapak dan Ibu. Jangan hewannya masuk di situ, nanti hasilnya juga keluarnya dari situ, tapi harus dipisah. Hewan masuknya misalnya dari sebelah mana, nanti keluarnya di bagian yang mana. Jadi harus terpisah ya Bapak dan Ibu untuk keluar masuknya hewan dan karkas dan daging. Kemudian tempat penyembelihan juga dipisahkan antara yang halal dan tidak halal. Meliputi apa saja? Penampungan hewan, penyembelihan, kemudian pengulitan, pengeluaran jeroan, kemudian ruang pelayuan, penanganan karkas, penanganan pendinginan, dan sarana penanganan limbah. Nah, nanti Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu menjadi penyelia halal di RPH RPU, ada ketentuan turunan dari SCPH nomor 20, yaitu SCPH nomor 77 tahun 2023. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana terkait dengan alat penyembelihan? Nah, alat penyembelihan tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian, pinjem-pinjeman gitu, nggak boleh, gitu ya. Jadi tidak boleh menggunakan alat penyembelihan secara bergantian antara hewan yang halal dan tidak halal. Kemudian menggunakan sarana yang berbeda. Jadi tadi udah alatnya nggak boleh bersamaan, tidak boleh bergantian. Sarana untuk membersihkannya pun harus berbeda, untuk memelihara alatnya juga harus berbeda, untuk
penyimpanan pun harus berbeda. Jadi harus dibedakannya. Jadi mau mencucinya pun tidak boleh berbarengan Bapak dan Ibu antara yang halal dan yang tidak halal. Demikian juga untuk penyimpanannya, untuk pemeliharaannya itu juga harus terpisah antara halal yang tidak halal. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ketentuan pemisahan tempat proses produk halal. Tempat pengolahan. Tempat pengolahan juga harus terpisah antara yang halal dan tidak halal. Meliputi apa saja? Mulai dari penampungan bahan, itu harus dipisahkan. Penimbangan bahan harus dipisahkan. Pencampuran bahan, pencetakan produk, kemudian pemasakan produk, kemudian proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan produk. Itu juga harus dipisahkan ya Bapak dan Ibu. Kemudian tempat penyimpanan juga demikian. Memisahkan tempat penyimpanan antara yang halal dan tidak halal. Baik mulai dari penerimaan bahan, kemudian penerimaan produk setelah pengolahan, sarana yang digunakan untuk penyimpanan juga harus terpisah antara yang halal dan tidak halal. Demikian juga dengan tempat pengemasan juga harus dipisahkan. Bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk juga harus dipisahkan. Sarana pengemasannya juga harus dipisahkan. Demikian juga dengan tempat pendistribusian, memisahkan tempat pendistribusian antara yang halal dan tidak halal meliputi sarana pengangkutannya dari tempat penyimpanan ke alat pengangkutan. Jadi dari misalnya trolinya, nah itu harus dipisahkan antara yang halal dan tidak halal. Bagaimana dengan kendaraan angkutnya? Itu juga harus dipisahkan antara yang halal dan tidak halal ya Bapak dan Ibu. Kemudian tempat dan alat PPH untuk penjualan. Jadi untuk penjualan pun harus dipisahkan. Memisahkan tempat penjualan antara yang halal dan tidak halal. Sarana penjualannya, proses penjualannya itu harus dipisahkan. Kemudian memisahkan alatnya juga antara yang halal dan tidak halal. Tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian. Kemudian tidak menggunakan sarana yang bersamaan. Jadi sarana yang digunakan untuk penjualan juga harus berbeda. Menggunakan sarana yang berbeda dalam pemeliharaan, dalam pembersihannya juga harus dipisahkan. Nah, bagaimana dengan tempat dan alat untuk penyajian? Nah, apalagi nih penyajian ya Bapak dan Ibu. Jadi juga harus dipisahkan antara yang halal dan tidak halal. Mulai dari sarana penyajiannya, kemudian proses penyajiannya, kemudian alat penyajiannya dipisahkan juga. Daripada saat menyajikan juga harus dipisahkan, membersihkannya juga harus dipisahkan, menyimpannya harus dipisahkan, memeliharanya juga harus dipisahkan. Nah, untuk pendistribusian, penjualan dan penyaji produk yang berasal dari hewan dan non-hewan. Nah, pelaku usaha wajib memisahkan pendistribusian, penjualan dan penyajian produk segar asal hewan halal dan hewan tidak halal. Jadi kalau Bapak dan Ibu distribusi untuk hewan segar itu praktis harus dipisahkan antara yang halal dari hewani ya Bapak dan Ibu. Jadi nggak boleh nih distribusinya antara misalnya daging yang halal dan daging yang tidak halal. Itu harus digabung, nggak boleh. Harus dipisahkan antara yang halal dan tidak halal. Nah, pelaku usaha dapat mendistribusi antara produk halal dan tidak halal meliputi produk olahan asal hewan dan produk olahan asal non-hewan selama dapat menjamin tidak terjadinya kontaminasi silang. Ya. Tapi bukan produk segar. Misalnya nih Bapak dan Ibu produk kosmetik atau obat. Boleh nggak dalam satu kontainer bersamaan? Boleh, yang penting ada kemasan primer, sekunder, dan tersiernya. Dan menjamin bahwa itu tidak akan terjadi kontaminasi. Ya. Kemudian pelaku usaha wajib memisahkan penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal bagi produk hewan segar,
produk olahan asal hewan dan produk olahan asal non-hewan, Bapak dan Ibu. Dan pelaku usaha wajib melaksanakan pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini Bapak dan Ibu, pelaku usaha, Bapak dan Ibu sebagai penyelia halal harus memiliki prosedur penerapan SCPH. Nah jadi pelaku usaha harus memiliki nih, jadi Bapak dan Ibu nanti membuat prosedurnya. Kemudian bagaimana menerapkannya prosedur pelaksanaan PPH secara tertulis. Jadi nanti pada saat si auditor datang, maka akan ditanyakan mana prosedurnya, mana SOP-nya terkait dengan penerapan sistem jaminan produk halal. Nah itu harus terdokumentasi ya Bapak dan Ibu dengan lingkup SCPH di pelaku usaha ya. Mulai dari bahan, proses produk halal, produk, kemudian ketentuan-ketentuan yang lainnya ya Bapak dan Ibu. Jadi terkait dengan bahan, harus ada prosedur penggunaan bahan baru yang akan digunakan, pembelian bahan, pemastian penggunaan bahan dan produk yang diajukan, kemudian pemeriksaan kedatangan bahan, penyimpanan bahan, transportasi bahan. Nah itu harus punya prosedurnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian terkait dengan PPH juga harus punya prosedurnya, pemastian penggunaan bahan, pemastian penggunaan fasilitas produksi, kemudian pensucian fasilitas produksi, proses produksinya, tanggal produksinya, semua harus punya prosedur yang tercatat. Kemudian produk juga, produk ketelusuran tentang prosedur ketelusuran kehalalan, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu harus ada. Nah ini semua nanti Bapak dan Ibu akan dipelajari pada unit kompetensi Bapak dan Ibu sebagai penyelia halal ya Bapak dan Ibu. Kemudian harus disosialisasikan prosedur itu, harus mendokumentasikan bukti sosialisasinya, harus menjamin prosedur pensucian najisnya. Jadi Bapak dan Ibu apabila misalnya terkena najis berat, maka harus disucikan dengan 7 kali dan salah satunya dengan debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama. Nah, bagaimana misalnya alat produksinya kalau kena debu misalnya rusak, maka boleh menggunakan pengganti yang sama ya Bapak dan Ibu. Kemudian suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk dari babi atau non babi meskipun sudah melalui proses pensucian. Jadi misalnya nih ada alat nih digunakan untuk menggunakan babi, kemudian besoknya yang non babi. Nah, tidak boleh. Jadi betul-betul harus terpisahkan. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian yang kita ke kriteria kelima adalah produk Bapak dan Ibu. Nah, ketentuan produk wajib menghasilkan produk dari bahan yang halal, diproses sesuai dengan ketentuan, kemudian menggunakan fasilitas produksi yang sesuai ketentuan, sistem pengemasan, penyimpanan, kemudian distribusi tidak terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Kemudian wajib menghasilkan produk atau barang yang aman untuk dikonsumsi. Ya. Tidak dapat mengajukan proses pendaftaran sertifikat halal terhadap produk yang bertentangan dengan syariat Islam, yang bertentangan dengan etika yang berlaku di masyarakat. Nah, ini Bapak dan Ibu kalau terkait dengan pangan, maka Bapak dan Ibu bisa lihat di lampiran dari SNI 99004 ya. Misalnya tentang persyaratan umum pangan halal. Kemudian tidak dapat melakukan sertifikasi halal bentuknya. Misalnya bahannya sudah halal ya, sudah bersertifikat halal. Kemudian fasilitas produksinya sudah sesuai ketentuan syariat Islam. Tapi produknya berbentuk binatang, misalnya babi, kemudian anjing. Nah, itu tidak bisa diajukan sertifikasinya Bapak dan Ibu.
atau mengarah ke arah pornografi bentuknya. Nah, itu tidak bisa disertifikasi. Kemudian nama-namanya juga tidak bisa disertifikasi ya. Misalnya namanya mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam ketentuan syariat Islam. Misalnya rawon setan. Nah, dagingnya sudah halal nih Bapak dan Ibu. Ya, proses produksinya halal, tapi karena namanya rawon setan, maka tidak bisa disertifikasi. Ya. Kemudian misalnya contoh yang kita banyak ya, es sundel bolong. Nah, itu tidak bisa disertifikasi. Mie ayam kuntilanak atau mie ayam gundurwo. Nah, itu tidak bisa disertifikasi. Nah, atau keripik janda genit. Nah, itu juga tidak bisa disertifikasi Bapak dan Ibu. Nah, ya. Jadi ketentuan-ketentuan itu diatur dalam sertifikasi halal, Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh yang tidak bisa disertifikasi. Ini Bapak dan Ibu. Nastar tapi bentuknya seperti kepala babi. Ini tidak bisa disertifikasi. Tapi terigunya sudah halal kok Bu, menteganya sudah halal. Kemudian nanasnya masuk positif list selainya. Kemudian sudah diolah secara sesuai ketentuan syariat Islam. Tapi karena bentuknya seperti ini, maka tidak bisa disertifikasi. Bentuknya seperti ini, tidak bisa disertifikasi. Nah ini Bapak dan Ibu, ini tidak bisa disertifikasi. Bapak dan Ibu. Nah, kita lanjutkan terkait dengan pengemasan ya Bapak dan Ibu. Menggunakan pengemas yang tidak terbuat atau mengandung dari bahan yang tidak halal. Kemudian harus mengemas sesuai dengan isinya. Jadi jangan luarnya biskuit, di dalamnya isinya berbeda. Nah itu nggak boleh Bapak dan Ibu. Ya, jadi isi di luar sama apa gambar di luar misalnya dengan kemasannya misalnya isinya kemasannya tertulis keripik singkong, maka di dalamnya juga keripik singkong. Bukan luarnya keripik singkong, di dalamnya isinya keripik pisang. Nah, itu tidak sesuai dengan ini. Ya, kemudian jadi harus sesuai antara di dalam dan di luar yang dicetakannya. Kemudian apabila dia dikemas ulang atau repacking, dapat diajukan sertifikasi halalnya dengan syarat produk tersebut memiliki sertifikat dari BPJPH. Ya. Kemudian pelaku usaha harus mengemas produk dengan menggunakan kemasan yang bersih, sehat, tidak berbau dan tidak mempengaruhi kualitas dan keamanan pangan atau keamanan daging juga itu harus diperhatikan. Mendesain tanda, simbol, nama, gambar tidak bertentangan ya Bapak dan Ibu. Misalnya kemasannya udah bagus nih, tapi gambarnya gambar babi gitu ya. Sebagai objek utama fokusnya. Nah, itu tidak bisa disertifikasi. Atau mungkin gambar yang mengarah ke pornografi, itu juga tidak bisa ya Bapak dan Ibu. Kemudian mencantumkan label. Jadi label itu kapan boleh dicantumkan? Setelah mendapatkan sertifikat halal. Jadi kalau belum ada sertifikat halalnya, maka tidak boleh mencantumkan labelnya, ya Bapak dan Ibu. Dan ada ketentuannya terkait dengan pencantuman label. Harus terlihat jelas, ada di dalam kemasan produk, bagian tertentu produk, bagian tempat tertentu dari produk. Wajib mencantumkan label yang mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah dirusak, ya Bapak dan Ibu. Pencantuman label dikecualikan untuk yang kemasannya terlalu kecil, misalnya pensil alis, lipstik. Nah itu dikecualikan untuk tidak dicantumkan, tapi boleh dicantumkan di kemasan yang besarnya. Ya. Kemudian yang dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil. Misalnya kita beli gado-gado, nah nggak mungkin kan dia pakai stempel, pakainya dibungkusnya pakai daun. Nah itu ada pengecualian. Jadi yang dibungkus di depan kita itu pengecualian untuk ditempel labelnya. Kemudian produk yang dijual dalam bentuk curah, nah itu juga
ada pengecualian. Ya, jadi Bapak dan Ibu, pencantuman label harus dibuktikan dengan sertifikat ya. Jadi tidak boleh belum ada sertifikatnya kemudian dicantumkan. Kemudian identifikasi mampu telusur, ini pelaku usaha harus wajib memiliki identifikasi telusur yang disimpan seperti tanggal masuk, tanggal lokasi penyimpanannya mana, kode tempat penyimpanannya, kemudian tanggal produksinya atau lainnya. Kemudian pelaku usaha wajib menjamin bahwa bahan dengan kode yang sama mempunyai status halal yang sama bila menerapkan pengkodean ya. Wajib menjamin ketelusuran informasi asal bahan ya Bapak dan Ibu. Kemudian menjamin harus menangani produk yang tidak memenuhi kriteria. Jadi kalau tidak memenuhi kriteria harus diapakan nih? Tidak boleh di downgrade, tidak boleh dijual murah, tapi harus ditangani Bapak dan Ibu. Nah, kemudian bukti penanganannya bisa dimusnahkan, dihancurkan, atau ada SOP yang lain. Nanti Bapak dan Ibu akan belajar terkait di unit kompetensi terkait dengan kriteria bahan yang kriteria produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kemudian menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria halal tidak dijual ke konsumen ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kriteria kelima dari pemantauan dari SCPH adalah pemantauan dan evaluasi ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu harus melakukan audit internal minimal 1 tahun sekali ya untuk memantau penerapan SCPH-nya. Kemudian harus melakukan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SCPH. Itu juga dilakukan 1 tahun sekali. Harus memiliki prosedur audit internal. Jadi Bapak dan Ibu harus memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen. Harus memelihara buktinya. Jadi setelah 1 tahun nih Bapak dan Ibu, setelah 1 tahun kemudian melakukan audit internal, bukti-bukti itu harus disimpan ya Bapak dan Ibu. Nanti pada saat akan ada pengawasan, akan ada surveillance, nah Bapak dan Ibu dapat menunjukkan dari audit internalnya apabila itu ditanyakan oleh tim pengawas atau tim surveillance. Kemudian pelaku usaha harus melaporkan daftar komposisi bahan 6 bulan sekali Bapak dan Ibu. Jadi karena sertifikat halal ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi dan PPH, maka setiap 6 bulan sekali Bapak dan Ibu harus melaporkan bahan dan PPH kepada BPJPH. Itu ya Bapak dan Ibu, ini adalah kriteria-kriteria SCPH yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Bapak dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan atau kita bisa diskusi untuk di yang selanjutnya. Demikian Bapak dan Ibu, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.